Perkenalkan teman-teman, nama saya Ari Gunana Pitupulu. Saya adalah CEO dan founder dari PT Ardina Arto Mulia yang sering dikenal sebagai Ardina Food. Pastinya ngurusin perusahaan lah ya. Ardina Food ini kita berkembang cukup pesat selama saat ini, apalagi di era pandemi kemarin kita ada perkembangan yang cukup signifikan. Dan di luar itu saya juga aktif di berbagai organisasi seperti HIPMI, Kadin, dan APJI. Kebetulan ya memegang posisi peranan-peranan yang cukup strategis di organisasi tersebut. Ardina Food, oke. Kita itu adalah perusahaan makanan olahan yang berbasis olahan ikan awalnya, dan kita dipasarkan dengan metode frozen food atau makanan beku, Mas. Jadi teman-teman milenial mungkin bisa menemukan, tapi kebanyakan masih di daerah Jawa ya. Insya Allah bisa capai seluruh Indonesia, bahkan sampai dari Sabang sampai Merauke gitu, sampai ke Papua juga. Wah, kalau kenapa dikasih nama Ardina Food, ini sebenarnya ada dua cerita nih, Mas. Cerita yang beneran apa yang formal. Nah, kalau yang benerannya sebenarnya ini adalah mixture dari nama foundernya, saya dan Pak Ade. Nah, terus kalau cerita formalnya ya Ardina Food itu datang dari bahasa Celtic kuno yang artinya tinggi semampai. Ya, jadi insya Allah Ardina itu nanti menjadi perusahaan yang berkembang, tumbuh, dan menaungi banyak orang, banyak keluarga. Oke, awal mulanya memang ini namanya jodoh ya. Kebetulan ketemu partner saya ini, Pak Ade. Dia itu memang sudah lama berkecimpung di dunia olahan makanan. Saya itu waktu itu baru resign sebenarnya dari bank, tapi saya dulu sebenarnya background saya justru di IT, programmer, terus jadi project manager gitu ya, dan kayaknya saya mau bikin usaha sendiri deh. Nah, kebetulan jodoh dikasih coba nih makanannya yang dibuat Pak Ade. Waktu itu Pak Ade udah jalan sendiri selama 3 bulan. Tapi belum berkembang lah. Begitu saya coba makanannya, ini enak nih, kita bisa pasarin. Nah, akhirnya kita buat entity usaha, legalitas kita lengkapin, ya mulailah dari benar-benar rumahan. Produksinya waktu itu baru 30-40 kilo per hari gitu ya. Ya alhamdulillah bisa tumbuh sampai sekarang gitu ya. Oke, saya cukup yakin lah siapa sih yang nggak suka kuliner gitu ya, dan makanan itu merupakan kebutuhan pokok manusia gitu ya, Mas. Tapi saya mengambil spesifik ke frozen food dan olahan ikan karena satu, partner saya juga ada expertise di sana. Jadi pengalamannya udah melanglang buana, udah di Malaysia 11 tahun jadi, dan di perusahaan-perusahaan besar, dan kita punya visi yang sama gitu kan. Nah, kemudian saya melengkapi expertise-nya mungkin di bagian manajemen, keuangan, dan penjualan gitu. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Dan waktu itu juga nggak lama kita memulai, ada juga mungkin waktu itu Menteri Susi ya, yang bilang, wah kalau nggak makan ikan ditenggelamkan. Nah, itu mengambil momen banget tuh. Kita makin yakin bahwa ikan ini merupakan memiliki prospek yang sangat besar di kedepannya, dan Indonesia ya kita tahu negara maritim ya, dan banyak ekspor ikan. Why not? Ini kita kembangkan dan menjadi salah satu potensi usaha kuliner di masa depan gitu. Oke, konsumen yang kita incer itu kita segmennya umur 28 sampai 35, spesifik ibu-ibu gitu ya, karena yang milih makanan di rumah ya pastinya ibu-ibu ya gitu ya. Mungkin bapaknya tinggal nyomot aja makan ya udah. Nah, ibu-ibu inilah yang kita targetkan, dan ibu-ibu milenial, 28 35 mungkin di bawah di atas sedikit, dan segmen marketnya lebih ke segmen B, size B. Jadi cukup mass market dan bisa affordable untuk semuanya gitu. Dan target yang kita juga sasar yang peduli kepada makanan yang dimakan, karena ini adalah ikan gitu ya. Jadi biasa yang takut makan ayam, sosis, kebanyakan ya bisa beralih ke sini dan merasa nyaman gitu untuk mengkonsumsinya. Kita berdiri tahun 2014, tepatnya bulan Mei, tapi PT-nya akhirnya
terbentuk dan disahkan tuh di bulan Juli ya, sampai sekarang ya Mas, sudah 8 tahun lebih ya. Selama 7 tahun kita itu memproduksi fokus ke olahan ikan. Salah satu yang paling besar itu ya mungkin fish roll, itu kayak otak-otak cuma dibungkus kulit tahu gitu ya. Terus mungkin ada egg money bag, itu seperti apa ya, olahan dimsum cuma isinya telur puyuh dibungkus kulit tahu juga. Ada kaki naga, ada bakso-baksoan. Sebenarnya produk kita cukup banyak digemari, dan tahun lalu itu kita mulai coba masuk ke olahan-olahan ayam dengan brand yang baru namanya Kintabe. Nah, olahan ayamnya cuman yang spesifik, yang baru dari Kintabe ini kita menjualnya juga dengan bumbunya. Jadi katsu kari, olahan Jepang, ada karinya di sana. Jadi ibu-ibu lebih mudah masaknya, tinggal ditambahin air, mungkin sayuran dan kepedasan sesuai selera, udah bisa disajikan seperti di restoran. Oke, kalau yang dari packaging yang paling kecil itu kita mulai dari harga 15 ribuan, itu ukurannya 1/4 kilo ya, jadi pas untuk sekali masak untuk satu keluarga kecil, sampai yang ukuran 1 per kilonya itu mungkin ada yang 70 ribuan untuk yang Ardena. Sedangkan yang untuk Kintabe memang segmennya menyasar ke segmen yang lebih di atas, jadi per setengah kilo itu kayaknya kisarannya 70 sampai 90 ribu gitu. Saya rasa kalau nggak pernah gagal belum pengusaha namanya, karena pengusaha itu yang terlihat itu cuma 10%-nya, 90%-nya ya di bawah laut ya, kayak seperti tip of an iceberg gitu ya, puncak gunung es gitu ya. Nah, jadi gagalnya pasti banyak banget Mas. Saya dulu juga pernah usaha digital marketing agency gitu ya, itu gagal. Ada usaha kopi kekinian, kita buka kafe tapi momennya nggak tepat karena 3 bulan setelahnya itu langsung pandemi. Itu momen aja sih. Tapi alasan kenapa gagal ya mungkin pertama, pastikan partner Anda yang tepat gitu ya. Kita harus tepat memilih partner. Partner itu nggak selalu melulu harus sama dengan kita. Kalau bisa yang saling melengkapi ya kan, ada yang ngegas, ada yang ngeremnya gitu kan. Nah, fungsinya juga jelas di depan, dan kalau di usaha itu apalagi kalau baru mulai ya teman-teman milenial ya, banyak gray areanya. Jadi kita harus siap tangkep tuh gray area ini, jangan lempar-lemparan, oh harusnya lu dong yang ngerjain, harusnya nggak, kita bekerja sebagai tim. Nah, terus kedua, kalau jatuh terus bangkit. Nah, yang penting mesti dijaga adalah integritas, karena kalau integritas sudah tercoreng, kita nggak dipercaya orang lagi. Tapi kalau let's say jatuh, kita ngomong sama supplier kita, bos gue gagal nih, nggak bisa bayar, give me time, atau misalnya lagi bangkrut, dan kalau kita sesuai dengan komitmen kita, ya mungkin nanti pada momen kedepannya, pada saat kita butuh lagi, mereka tetap mau support kita. Bahkan kadang-kadang pas lagi gagal itu ada loh yang bisa membantu kita. Ya udah nggak apa-apa, lu pokoknya ini gue pinjemin bahan baku gitu, lu kerjain, nanti kalau udah laku bayar. Ada momen-momen seperti itu. Jadi keep your integrity, keep your promise, dan ya attitude, pokoknya mental mesti dijaga banget. Oke, Ardena pastinya kita tahun ini lagi mengembangkan kapasitas produksi. Kita sudah mengambil tempat produksi yang baru, sekarang lagi renovasi, mungkin double the size. Saat ini secara kapasitas kita produksi sebesar 5 ton per hari, ya mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi 10 sampai 11 ton bisa achieve per hari. Mungkin juga kedepannya perluasan area pemasaran. Kita tadinya masih fokus banget masih di Jawa ya, Jawa sentris banget, mungkin Jawa Bali ya. Mungkin kita bisa mengembangkan area distribusi ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan, ibu kota negara yang baru, ke Papua nantinya pastinya.
dan mungkin juga ke mancanegara gitu. Kita bisa ekspor, memiliki tujuan ekspor di negara-negara tetangga atau even ke Eropa atau Amerika. Kalau menurut saya bangun usaha itu pertama harus jelas tujuannya, ya kan? Begitu tujuan kita jelas, kemudian kita memiliki attitude yang baik. Memiliki attitude yang baik tuh harus mau belajar, harus meriset dulu nih apa sesuai nggak dengan pasar kita, harus banting tulang, siap banting tulang, kerja 24 jam 7 hari seminggu. Tadi komitmen, jujur, tanggung jawab, kemudian kita action. Jangan, oh ini merancang nih bagus, tapi nggak ada action. Nyemplung langsung, tepat ke kita belajar nanti, begitu nanti masuk ke dalam dunia usaha itu. Oh harusnya begini tuh, harusnya begitu. Ya mungkin persiapannya ya 50% aja, tapi kalau kita nggak nyemplung, nggak akan bisa berenang gitu kan. Kalau belajar berenang nggak sama juga di dunia usaha. Kalau nggak langsung terjun, nanti ya nggak akan jalan-jalan bisnisnya. Dan ya itu tadi, terus improve, ya kan? Jangan sampai kita berpuas diri, kita nyaman dengan kondisi sekarang, oh apalagi, karena dunia usaha itu naik turun. Kalau sudah bisnis turun, kita harus siap dengan strategi yang baru untuk bisa naik lagi. Teman-teman milenial, seperti tadi yang saya share, jangan ragu untuk memulai usaha, mulainya kecil aja, tapi mimpinya besar. Dan terus action, dan penuhi dengan orang-orang yang positif. Jadi networking sangat penting. Wah, kalau peran keluarga saya sangat banyak. Pertama, dari masalah permodalan gitu ya. Dulu yang percaya, saya kan pasti melakukan fundraising ya. Yang percaya itu ya pasti keluarga saya gitu. Ini siap nggak nih tabungan kita dimasukin ke sini gitu ya. Ibu saya juga, mah boleh dong tambahin dikit untuk modal gitu, nanti saya kembalikan dengan gini. Dan itu mulai dari situ dibangun kepercayaan kan. Dan waktu itu setelah istri saya melahirkan, saya ajak dia karena saya tahu kapasitas dia bisa jualan gitu. Jadi istri saya juga saya tarik dan sekarang jadi kepala marketing di Ardena Food gitu loh. Jadi istri saya ikut membangun juga ini Ardena Food, walaupun kalau secara akte bukan owner, bukan ada di akte gitu, di akte perusahaan, tapi yes, dia membangun Ardena dari awal. Dan peran keluarga, apalagi anak-anak saya yang ya, masih tumbuh, masih baru toddler gitu ya, ya saya masih ada utang nih sama mereka, karena waktu-waktu apalagi di awal merintis gitu ya, banyak waktu saya tersita untuk usaha. Jadi saya cukup yakin peran keluarga itu sangat-sangat penting dalam membangun suksesnya usaha kita. Teman-teman milenial, thank you sudah menyaksikan sharing singkat. Jika tertarik sih, pengen tahu Ardena Food seperti apa, banyak kok di online shop seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya, atau direct message aja langsung ke Instagram kita @ardenafood dan @kintabe. See you there.